Pembahasan tentang haji di dalam Al-Quran dibagi ke dalam 3 bagian. Amalan pra-haji, amalan proses haji saat sedang menunaikannya, dan yang ketiga, amalan pasca haji. Dalam amalan pra-haji ini, pertama Allah memberikan pesan pada siapapun yang hendak menunaikan ibadah haji, baik dalam tahap persiapan, perencanaan, ataupun juga akan menjelang keberangkatan, maka pesan pertama dari Al-Quran, mesti belajar dengan baik untuk menyempurnakan haji ataupun umrah yang akan dilakukan. Sayang-sayang biaya sudah keluar, tenaga disiapkan, tapi mendapatkan penilaian yang nihil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, kalimat menyempurnakan ini menggunakan kata tamam, derivasi kata tamam. Atamma yutimmu wa atimmul hajja. Sedangkan di dalam Al-Quran, kalimat menyempurnakan itu juga diungkapkan dengan kata yang kedua, yaitu kamal. Akmala yukmilu. Keduanya disatukan di surah kelima Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini, aku sempurnakan, kata Allah, untukmu seluruh ketentuan dalam agamaku. Di semua yang ada dalam agama, dalam syariat, dalam Islam, disebut ad-din itu Islam. Tadi saya jelaskan, inna ad-dina indallahin Islam. Sudah sempurna. Di semua dalam Islam sudah sempurna, tak perlu ditambah, tak perlu dikurangi. Apa di antara contohnya, misal yang pokok, yang 5 itu? Ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika ditanya Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril yang menyamar datang, mal Islam, apa itu Islam? Kata, tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Syahadatnya sempurna, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Ada yang tambah, wa anna fulan bin fulan, wa anna fulan misalnya dengan kalimat lain, ini menandakan ada masalah dalam syahadatnya. Salat sempurna. Awas, subuh 2 rakaat, sudah. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, sempurna. Jangan tambah, jangan kurangi. Pak Ustaz, saya ini banyak maksiat, saya ingin bertobat kepada Allah. Besok salat subuh enggak apa-apa, saya 4 rakaat, enggak bisa. Ya, tetap 2. 2, ya. Nabi saja sudah jelas surganya, tetap 2. Masa Anda yang belum jelas mau 8, ya? Paham ya? Baik, jadi ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada kalimat tamam, wa atimmu, 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 itu artinya kesempurnaan yang masih diharapkan lebih. Masih pengen nambah. Dan itu diperbolehkan sepanjang dibutuhkan. Kalau kamal tidak sempurna, jangan tambahi, jangan kurangi. Kalau tamam, itu masih pengen. Dan itu boleh sepanjang dibutuhkan. Makanya ketika Allah menyebutkan nikmat, awas, awas. Wa al-yawma akmaltu alaikum lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ni'mati, hari ini aku sempurnakan, cukupkan nikmatku untukmu. Kenapa kalimat nikmat menggunakan tamam? Karena setiap manusia itu umumnya kalau sudah diberikan, pengen nambah. Selalu ingin lebih. Dia butuh sepeda, Allah kasih sepeda. Apakah kalau sudah dapat sepeda cukup? Belum tentu. Kalau sudah diberikan sepeda, pengen apa? Motor, sehingga jadi sepeda motor. Sudah dapat sepeda motor, masih kurang juga, pengen apa? Mobil. Ustadz, sepeda motor kan rodanya 2. Nikmat pengen tambah, pengen 3, naik bajai. Dapat bajai, pengen lagi 4, naik lagi kijang, naik lagi mobil lain. Sudah ada mobil, pengen nambah juga. Ustadz, 4 gak enak, 6 sekalian, bis. 8 tronton. Lama-lama nggak pengen punya roda, rodanya pengen diselip pesawat. Garasi nggak punya, udah pengen pesawat. Selalu begitu, tambah, sepanjang dibutuhkan. Sekarang apa rahasianya? Kenapa haji dan umrah menggunakan kalimat tamam? Wa atimmul hajja, bukan wa akmilul hajja wal umrah. Allah ingin memberikan gambaran bahwa orang-orang yang bahkan pernah haji dan umrah pun, walaupun sudah pernah dikerjakan, selalu punya keinginan untuk kembali lagi mengulangnya.
Selalu punya keinginan untuk kembali lagi melakukannya. Coba tanyakan pada diri Anda yang pernah haji. Kalau ditanya, pengen berangkat lagi nggak? Pengen. Ada kerinduan ketika saya sedang pernah di Arafah itu. Ada keindahan ketika saya sedang berada di Muzdalifah itu. Ada kekhusyuan ketika saya sedang berada di Mina itu. Tengah malam saya sholat, menyendiri saya bertobat. Pengen ada di sana lagi. Ada kenikmatan ketika di depan Ka'bah itu. Rasanya semua masalah hilang seketika. Pengen ada di situ lagi. Itulah sebabnya haji dan umrah menggunakan kalimat tamam, tidak menggunakan kalimat kamal. Wa atimmul hajja. Sekaligus memberikan pesan bahwa kalau ada yang pernah haji, diberi kesempatan lagi, maka yang ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Mau sampai berapa kali lagi haji dan gak sempurna-sempurna. Yang kemarin berangkat, ada sombongnya. Yang kemarinnya lagi, ada riaknya. Sekarang dikasih lagi, Allah kasih kesempatan yang sempurna lagi, masih maksiat juga, butuh berapa kali haji lagi. Itu poinnya. Dan poinnya bukan berkali-kalinya, poinnya adalah, lakukan sekali berangkat dengan sempurna, dan dengan kesempurnaan itu Allah berikan kemuliaan pada Anda. Kalau diberi rezeki berangkat lagi, maka berikan kemuliaan lebih daripada sebelumnya. Sempurnakan ibadahnya, belajar lebih baik lagi, khusyukkan dan doakan orang-orang di sekitaran dengan penuh kebaikan. Paham? Amalan apa yang pertama dilakukan bagi orang yang bersiap menunaikan haji atau merencanakan haji kalau dia masih dalam tahap perencanaan? Satu, untuk mempercepat. Lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Quran surah kedua ayat 196. Pertama, mulai bersihkan niat, murnikan tujuan untuk menunaikan ibadah ini semua hanya karena Allah saja. Tidak ada yang lain. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum berangkat bahkan. Awas, hati-hati. Sebelum berangkat. Karena ayat ini disampaikan oleh Allah, ya, diberitakan kepada kita melalui Rasulullah, tahapan pertamanya, Pak, bukan sedang. Kamu mau haji, kata Allah. Mau umrah. Sebelum berangkat, bersihkan niat dulu. Lillah. Semua lakukan karena Allah saja. Lillah, karena Allah semata. Tidak ada yang lain. Niatkan ibadah, sayang-sayang. Kenapa disebutkan karena Allah? Hati-hati sekali lagi. Kalau ada kalimat seperti ini, lakukan semua karena Allah. Lillah, kalimatnya jelas. Li-nya, hati-hati. Lil ghayah, ini ada lam. Ini kalimat Allahnya. Ini ada lam masuk, harakatnya kasrah. Li-nya ghayah. Sesuatu yang bermakna tujuan paripurna. Puncak sasaran yang paling utama. Ghayah, apa tujuannya? Fokusnya apa? Puncak tujuan kita datang berhaji apa? Karena Allah. Li, Allah. Lakukan semua karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena Ka'bahnya, bukan karena Jabal Rahmahnya, bukan karena Minanya, bukan karena Muzdalifahnya. Semua kerjakan karena Allah saja. Ingat baik-baik, kalau ada dalam ibadah penekanan menggunakan lam lil ghayah, tujuan yang mengarahkan semua karena Allah, berarti ada yang menunaikan ibadah itu bukan karena Allah. Datang ke Mekah, dimulai dengan tawaf kudum, tawaf penghormatan terhadap Ka'bah. Masuk dia, bahkan kadang tamattu', umrah dulu baru haji. Ini baru datang tawaf, belum puncak haji, sudah salah tawafnya. Orang berniat lillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan ke Maqam Ibrahim. Setelah bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, ikhlas lillah, kerjakan karena Allah. Gak peduli siapa yang lihat, gak peduli kamera melihat, gak peduli di samping siapa. Khusyuk, ikhlas lillah. Sekarang sebagian sudah tertukar. Kamera masuk sebelah kanan. Tus, subhanallah, alhamdulillah. Bahkan live. Kelihatan yang di sana, kelihatan yang di sana. Capek kanan, ganti kiri. Wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Baik. Nah, ini jadi masalah. Hati-hati. Ria. Nah, itu lawan dari ikhlas. Musuhnya ikhlas itu ria. Itu musuhnya. Apa musuhnya? Ria. Ikhlas itu musuhnya ria. Riyaun. Sedangkan ria itu ketika terjadi otomatis menggugurkan amalan. Habis. Anda kebayang nggak?
Udah habis uang, maaf, habis tenaga, habis waktu, habis biaya, habis energi, habis pahala. Habis semua, nggak ada apa-apanya. Di kaidah ria itu, begitu muncul rianya, habis pahalanya. Capek saja. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 264. Dalilnya Quran, surah kedua, ayat 264. Paling kiri sebelah bawah. Ini kaidah, dampak dari ria yang sangat berbahaya. Syirik kecil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa sudah beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai engkau batalkan, gugurkan, hancurkan semua amal kebaikan yang pernah engkau kerjakan dengan lelah itu dengan mengerjakan perbuatan yang merusak dan menghancurkannya. Seperti apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria. Infak di sini contohnya. Di ria itu bisa menghancurkan ibadah kita. Contoh, infak, ria. Begitu infak kemudian ria, habis infaknya, nggak ada nilai. Mau infak, ikut bangun Masjid Al-Ihsan, Masya Allah. Berapa nyumbangnya? 100 juta, tapi bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Habis amal. Sholat ria, bahaya, celaka bahkan. Ada orang infak ria, sholat ria ada. Muncul ayatnya. Fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Celaka orang sholat. Yang sholat saja masih bisa celaka. Apalagi yang nggak sholat. Siapa orang sholat yang celaka? Nggak semua orang sholat celaka. Orang yang lalai dengan sholatnya. Lalai apa maksudnya di sini? Bukan lalai ketiduran. Imamnya sudah bangun dari sujud, dia masih sujud. Bukan itu poinnya. Alladzina hum yura'un, yang ria. Ingin kelihatan orang. Bukan kelihatan Allah. Kelihatan Allah bagus, ihsan namanya. Ingin dilihat manusia, ria namanya. Ingin kedengaran manusia, sum'ah namanya. Tuh maghrib siapa imamnya? Bagus banget tuh bacanya. Iya, kedengaran sama dia. Begitu sampai isya ngimamin, diindah-indahin. Yang tadinya cuma 2 harakat jadi 4. Ya. Takbirnya jadi panjang. Allah, Akbar. Misal. Habis pahala tuh. Haji ria ada. Nyampe ke sana cuma ingin update status saja. Orang nungguin untuk wukuf Arafah. Dia nungguin live. Ceklik. Suasana ketika wukuf. Maaf ya, jangan diganggu. Sedang khusyuk berdoa. Katanya jangan diganggu, tapi update gitu. Itu hati-hati tuh. Makanya saya sarankan lah, suasana-suasana yang sedang kita ibadah, tuh handphone simpan dulu aja. Kalau perlu jangan dibuka lah. Kalau perlu matikan aja. Kalau perlu jauhkan, supaya nggak keganggu. Habis selesai silahkan apa yang Anda lakukan sepanjang menjaga keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang. Jangan sampai nyampe, karena ini peluangnya besar. Nyampe sana hilang pahala. Rugi. Berapa banyak waktu, tenaga, dan tadi kita sebutkan hilang seketika. Dan yang paling dahsyat, ada orang belum berangkat, dah habis pahalanya. Itu yang bahaya. Belum berangkat, dah hilang pahala. Ya memang nggak salah kalau kita mau datang, kasih tahu kawan, minta doa, nggak apa-apa. Komplek diundang, nyampaikan, minta doa, minta maaf, itu boleh. Nggak apa-apa, nanti ada ayat 197-nya. Tapi jaga diri, jangan sampai dibisikin setan. Muncul hal yang tidak dibenarkan. Kumpulkan orang, kita minta maaf, titip rumah, bikin wasiat, silahkan. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, saya mau berangkat ini, saudara-saudariku sekomplek, di PTM, di PJS. Ini mohon maaf. Saya akan berhaji dan saya tidak tahu, mungkin saya wafat di sana atau di sini, wallahu a'lam. Titip sebelum berangkat, mungkin banyak salah hilafnya selama tinggal di komplek ini, mohon maafkan. Mohon maaf. Dan juga saya dengan istri ini haji pertama yang kita akan lakukan. Mungkin juga yang pertama kali di komplek ini ya. Pak RT belum haji, Pak RW belum haji. Ya, kami doakanlah sampai di sana, semoga semuanya bisa berhaji seperti kami. Itu habis. Awalnya emang enak kedengarannya. Tapi belakangnya setan yang ketawa. Itu yang paling bahaya. Jadi hati-hati sebelum berangkat, persiapkan semua kelengkapan dan jauhkan segala potensi yang bisa merusak dan menghancurkan amalan. Ini apa nih? Potensi ria nih. Handphone, potensi ria. Begitu masuk pada puncak amalan, Arafah, simpan handphone, gak usah baca. Dan online dengan Allah sekarang. Gak ada dengan manusia. Makhluk, diam semua. Khalik, itu pusat tujuan.
Muzdalifah, Mina, online dengan Allah. Beres selesai, nafar awal, nafar akhir, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum, Mama. Nanda telah selesai haji. Nanda telah doakan Mama. Mohon maaf. Alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan doa diterima. Ya nak, ya Masya Allah. Mudah-mudahan mabrur. Itu indah. Bukan saat di Arafah, Ma. Mumpung di Arafah nih. Cepat mau minta apa? Mustajab, Ma. Palelu mustajab. Ayo fokus ibadah. Jelas ya? 1, 2. Pelan-pelan. Masuk ayat 197. Paling kanan sebelah atas. Tadi dibacakan imam kita. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja. Fala rafatha. Wala fusuqa. Wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Hati-hati. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Fokus. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Perhatikan cara menerjemahkannya dengan baik. Persiapan haji menuju puncaknya itu. Puncaknya saat di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Persiapan haji, perhatikan cara menerjemahkannya. Karena di terjemahan ini nggak sampai makna ini. Saya berikan tafsirnya langsung. Nanti saat kita mengaji ke ayatnya, setiap hurufnya kita bahas. Persiapan haji itu menuju puncaknya, ashhurum ma'lumat. Silahkan disiapkan dari bulan-bulan sebelumnya yang sudah diketahui. Makanya bentuknya jamak, ashhur, jamak qillah. Jamak qillah itu ukurannya 2, 3, 4 lah dan sejenisnya. Kalau sudah sampai 5, 6, 12 dan seterusnya, jamaknya bukan ashhur lagi, syuhur namanya. Karena itu ketika Allah menyebutkan setahun 12 bulan tidak menggunakan ashhur tapi syuhur. Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bilangan bulan dalam setahun 12 syuhur. Tuh lihat, saya mau katakan begini, ini kalau Al-Quran bukan firman Allah, mustahil diksinya sempurna begini. Ini tepat sesuai dengan konteksnya. Kalau bukan firman Allah, mustahil, nggak ada manusia yang bisa begini. Mustahil. Dan nggak pernah berubah dari zaman dulu, jahiliyah sampai sekarang. Sama semua redaksinya. Sama persis. Nah, al-hajju, persiapan menuju puncak haji, kalau mau siap-siap, kalau bahasa bebasnya begini, kalau mau siap ingin haji, kalau pengen berangkat, kalau pengen merencanakan, jangan mepet-mepet dari jauh-jauh sebelumnya siapkan. Siapkan persiapannya supaya persiapan sempurna sebelum berangkat. Apakah sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, silahkan. Siapkan dengan baik. Pelajari fikih hajinya, siapkan biayanya, siapkan mentalnya, latihan fisiknya. Sehingga dengan persiapan sempurna ini nyampe di sana kita sudah siap. Jangan cuma dimimpikan, gak akan terjadi. Barangkali kalau saya tertidur sekarang, bangunnya di Mekah. Ya Allah, bangunkan aku di tanah suci ya Allah. Begitu bangun, tanah kusir. Ya. Jelas ya? Nah ini bagian pertama. Apa persiapan pertama? Bagi yang belum kemudian pasti tanggalnya, masih merencanakan keberangkatannya, bikin rencana yang pasti. Kapan Anda mau berangkat? Ayo langsung tetapkan, tahun ini kah? Tahun depan, 2 tahun lagi, siapkan. Jangan bikin jawaban yang gak jelas. Niatnya sudah ada, cuman menunggu izin Allah. Anda siapkan dari sekarang. Apa yang harus Anda lakukan? Ayo berusaha sampai mampu. Berusaha untuk mampu itu disebut istita'ah namanya. Di istita'ah itu asalnya bukan mampu, berusaha untuk mampu. Berusaha untuk mampu. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Ya, Quran surah 3 Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan kerjakan karena Allah ikhlas. 'Alan nas, bagi semua manusia tanpa kecuali. Maka Allah ketika panggil haji itu enggak dibatasin. Yang pejabat haji boleh. Yang pengusaha silahkan. Rakyat boleh. Ustadz jamaah silahkan. Nah semua diberi kesempatan.
241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, semua, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup bisa. Cuman syaratnya apa? Manis tato'a, kalau yang mau usaha. Kalau mau dia, Allah kasih jalan. Anda punya uang banyak, Anda pejabat, Anda kaya, tapi nggak punya niat, nggak punya usaha, nggak akan berangkat. Betapa banyak uangnya banyak, orang uangnya banyak, mengalir miliaran, triliunan, nggak haji. Alhamdulillah. Betapa banyak orang punya kedudukan, udah dikasih visa nih. Duta besarnya udah ngasih, Pak, Bapak silakan berhaji. Aduh, sekarang masih sibuk, entar aja deh, entar aja. Jadi kalau tidak ada usaha untuk berangkat, nggak akan jadi. Ukuran haji itu bukan kaya, bukan cukup, bukan. Ada nggak usaha kita untuk menjemput undangan Allah itu? Undangan diberikan kalau Anda mau mengambilnya. Kalau Anda mau datang, diberikan. Tapi kalau Anda nggak usaha, nggak akan dapat. Bagaimana cara usahanya? Banyak. Yang paling dahsyat, saya berikan rahasia kalau pengen cepat. Rahasia, awas, antara kita saja nih. Amalkan Quran surah kelima, ayat 35. Amalkan Quran surah kelima, ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang telah punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mewujudkan doa yang kamu mohonkan. Untuk mewujudkan harapan yang kamu inginkan. Mimpi yang bisa kamu eksekusi. Jadi caranya tingkatkan takwa. Takwa itu paling cepat. Apa di antara ikhtiar takwa itu? Ayo cari, bismillah. Anda usaha, lakukan karena Allah. Maka Allah akan tambahkan sebagian rezeki. Tabungkan untuk haji. Nabung, 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 nabung. Berhaji tidak cukup dengan amin. Nabung. Cari, cari. Ya, semoga insya Allah dipercepat yang belum haji untuk berhaji. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung. Ikhtiar. Berusaha. Kalau enggak ada untuk mendapatkan itu, dengan amal soleh. Bangun salat malam, niatkan untuk bisa berhaji. Puasa, niatkan berhaji. Ikut ta'lim, niatkan untuk bisa haji. Walaupun cuma mulung, dapat, yang penting dapat, niatkan supaya dapat haji. Gak apa-apa, 1 rupiah, 2 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah. Niatkan, ya Allah, haji ya Allah. Pengen tahun depan ya Allah. Itu cepat. Saya sampaikan, biasanya kami kalau tiap tahun, buka manasik terbuka untuk siapapun, walaupun kami tidak berangkat. Selalu saya sampaikan, kalau ingin haji, niatkan, minta sama Allah. Walaupun kita cuma manasik depan Ka'bah miniatur ini, minta sama Allah. Yang lain yang sibuk video, foto satu orang, itu neteskan air mata. Neteskan dia. Nah, sepekan sebelum haji, ini kisah nyata ini. Dan 2 kali kejadian seperti itu, mirip-mirip. Sepekan sebelum haji, kita ada taklim, saya tidak berangkat tahun itu. Orang itu hilang. Hilang gak kelihatan, mana orang itu. Selepas selesai haji, kita ada taklim lagi. Tiba-tiba muncul lagi orang itu. Antum kemana? Saya bilang gak nampak kemarin. Ustadz, saya haji kemarin. Haji. Masya Allah, antum bisa haji, gimana ceritanya? Wah Ustadz katanya. Panjang sebetulnya. Ya udah kalau panjang, antum aja yang ceramah ntar. Saya buka, antum cerita. Datang dia cerita. Jadi rupanya saat taklim manasik depan ini, dia persis depan miniatur Ka'bah, dia menangis. Ya Allah, saya tuh ingin berhaji. Punya keinginan kuat, kumpulkan. Sampai sekarang belum punya kemampuan secara harta benda. Tapi saya di depan miniatur, serasa di depan Ka'bah, ya Allah. Saya pengen berada di sana, nangis air matanya. Bukankah saat orang taklim berdoa dengan ikhlas itu malaikat mengaminkan? Hadisnya kan jelas di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ya, malaikat itu membentangkan sayapnya memohonkan ridha kepada Allah untuk penuntut ilmu. Di antara makna ridha mengaminkan doanya. Ya Allah kabulkan, amin, amin. Dia minta, ya Allah, minta. Dan tahu apa yang terjadi? Dia pulang dari situ, dia ikut kajian Al-Quran. Dulu kami punya kelas menghafal, terbatas. Menghafal. Setiap dia datang ke musola, dia imami yang dibacakan ayat haji terus. Al-Baqarah 196 sampai 203 dibacakan. Begitu kemudian selesai maghrib, datang seseorang. Tanya, Pak, Bapak dari tadi baca ayat haji terus, katanya saya ikutin. Apa Bapak sudah haji? Belum Pak, katanya. Bapak imam di sini? Iya, Pak ikut saya ya, kita haji WNH+. Saat itu juga. Berangkat dia. Ada banyak pokoknya kisah. Jadi Anda niatkan dari sekarang. Nah kalau sudah jelas, Alhamdulillah ada undangan, siap berangkat, maka masuk step berikutnya. Sebelum berangkat ke sana, sudah jelas waktu tentukan. Ayo, kapan mau berangkat? Travel mana untuk berangkat itu? Setelah siap semuanya, teknisnya sudah bagus, maka perhatikan apa yang Al-Quran sampaikan. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. Maka orang yang sudah pasti menetapkan tanggalnya, siap dengan perencanaannya, maka persiapkan mental untuk bisa menghadapi hal-hal berikut ini. فَلَا رَفَثَ.
nanti saat haji jangan sampai berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang tidak senonoh. Awas, gibah itu rafath, mencela itu rafath, menghina itu rafath, guyon-guyonan itu rafath, ikhtilat dengan perempuan, godain perempuan itu rafath. Sebaliknya juga, perempuan ke laki-laki, itu mau kasepnya orang Arab, mau rafath. Awas, hati-hati. Hati-hati, rafath. Dan kalau Allah sebutkan fala rafath, jangan berkata kotor, artinya nanti saat haji akan ada peluang-peluang itu, akan ada singgungan-singgungan yang membuat orang bisa berkata kotor. Sekarang sih iya, saya ingin beribadah, mendekat kepada Allah. Begitu tawaf, keadaannya padat. Di samping orang berdekatan. Desak-desakan, bukan cuma dekat, berdesakan juga. Kadang kedorong orang, kadang keinjak orang. Anda berjalan samping Afrika, sudah didorong keinjak juga. Usia nincak aing. Wow. Kaget. Kan aneh. Anda mencela dengan bahasa Sunda, dia jawab pakai bahasa Afrika. Nggak ada yang paham, cuman rofas keluar, dosa muncul. Anda ini mau ibadah apa mau mencela orang? Hati-hati tuh. Saya ingatkan juga tuh pada yang enak biasa, enak plus. Kesabarannya banyak, kadang keluar kata-kata yang tak pantas. Saya pernah jadi petugas haji 2010. Ngunjungin kawan-kawan, sampai ada yang lari buka seragam. Kenapa? Ada yang mau bakar bis. Ada bayangkan. Mana nih bis telat begini, saya bakar bisnya. Oh, bakar bis. Ada yang udah pengalaman datang, tak datengin. Pak, misi Pak. Iya siapa? Anda panitianya. Ya cuma mau nanya. Mana bisnya saya bakar? Bapak kesini mau haji apa mau bakar bis? Pak tenang, diam lagi. Tenang. Rafath, hati-hati, rafath. Dan biasanya ditampakkan. Yang biasa gosip, lisannya tuh dibuka. Nanti kalau nggak taubat duluan, dibuka di sana. Supaya istighfar. Yang biasa mencela, kasih makanan, cela. Kasih minuman, cela. Dapat fasilitas, udah gratis, dicela juga. Hati-hati, itu ditampakkan tuh supaya dikoreksi. Nampak muncul. Wala fusuqa, jangan menyimpang. Makanya pelajari manasik dengan benar. Kapan tawaf? Berapa banyak tawaf? Sa'i berapa kali? Tawaf 7 kali, sa'i 7. Dari Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Pasti berangkat di Safa, berhenti pasti di Marwah. Kalau berangkat di Safa, berhenti di Safa lagi, kalau nggak kurang pasti lebih. Kalau nggak 6, 8. Ini pernah ada jamaah tuh, ya Allah, lelah sekali setelah sa'i. Bapak kenapa? Memang haji itu butuh perjuangannya Pak. Memang kenapa Pak? Tadi saya. Berapa kali Bapak? 7. Bagaimana hitungannya? Ya dari Safa ke Marwah setengah. Marwah ke Safa 1. Ya, Safa ke Marwah lagi 1,5. Jadi dia 14 kali Anda bayangkan. Jangan menyimpang, pelajari. Bagaimana Arafah, apa ketentuannya. Saya sudah ada itu di videonya ya. Pertemuan-pertemuan lalu, coba dikaji lagi yang mau berangkat, lihat lagi. Supaya lebih cepat nanti. Ya seperti apa wukufnya, tawafnya bagaimana, sa'inya bagaimana, apa yang harus dikerjakan. Cuman pesan saya nanti saat datang ke sana itu pasti tawaf. Itu waktu-waktu mustajab. Musim-musim haji, langsung tawaf dengan khusyuk. Saran saya, belajar, cari ustadz yang benar, manasik yang bagus, cari yang khusyuk, manfaatkan untuk berdoa yang banyak. Ingat, kalau dia disunnahkan dengan bahasa Arab, maka kuasai bahasanya. Kalau tidak harus pakai bahasa Arab, jangan paksakan bahasa Arab. Pakai bahasa kita aja, Allah udah mudahkan. Kenapa antum persulit? Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Dan dahsyatnya yang luar biasa, yang bahasa Arab pun umumnya kita udah hafal. Bahkan yang nggak haji pun udah hafal. Coba lihat ya, tawaf nih. Mau tawaf, itu cuma 2 yang pakai bahasa Arab doanya. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yaman, ke Maqam Ibrahim. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Cuma 2 itu. Dan sebelum kita lakukan, sudah pada hafal. Coba lihat ya, maaf. Dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. Subhanallah. Walham. Wala ilaha. Wallah. Hatam. Padahal belum berangkat. Hadir di jiwa kita tuh. Ya. Dari mulai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, dalam kepala, bukan di luar kepala. Luar kepala belum hafal, masukin dulu. Dalam kepala sampai punya istilah sendiri. Jadi kalau nggak percaya, Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Hafal. Doa apa tuh? Apu jagat tuh. Punya istilah sendiri. Orang Arab aja nggak paham.
Benerin. Dari Abu Jahal sampai nggak paham. Nggak paham dia. Tanyakan sama orang Arab sekarang. At-ta'rif sapu jagat? Sapu jagat. Kita luar biasa. Doa sapu jagat. Ada sapu nggak ada jagatnya. Ada jagat nggak ada sapunya. Ada semua. Nah itu boleh pakai bahasa Arab. Lakukan dengan bahasa Arab. Nggak usah diterjemahin. Tapi antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani bebas. Gunakan bahasa kita. Nanti yang mau berangkat, coba buka yang kajian kita yang dulu. Buka dulu Quran surah 19. 19 Maryam. Ya. Nanti dari ayat 47, 48, 49, 50. Itu rahasianya. Kenapa sampai makam Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim pernah ditunjukkan untuk manasik. Setelah beliau paham, beliau kerjakan, beliau lakukan. Bacaan itu yang tadi. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Bukan sekedar dibaca, pahami isinya. Sambil contoh lah, agak cepat ya, bagi yang mau berangkat. Dimulai dari mana tadi? Posisinya? Hajar? Apa artinya hajar aswad? Hajar artinya batu. Aswad artinya hitam. Batu hitam. Apakah hajar aswad batunya hitam? Tidak. Apa warnanya? Putih. Seputih susu. Kenapa jadi hitam? Dosa-dosa manusia. Anda manusia bukan? Manusia. Mungkin jadi semakin hitam karena dosa Anda. Dosa saya. Dosa kita. Nyumbang kotoran di situ. Itu filosofisnya adalah kita datang ke sana melihat hajar aswad. Karena dosa manusia, dosa-dosa. Mungkin kita pun berdosa. Apa maknanya kita menghadap dari hajar aswad? Seakan-akan Allah itu ingin menyambut kita sejak mulai dekat Ka'bah. Hei manusia, ya ibadi, hamba-hambaku. Sebesar apapun dosamu, menghitam sepekat lumpur pun. Kalau engkau mau tunduk kepadaku tobat saat ini, aku gugurkan semua dosamu. Karena itu ketika Anda menghadap Ka'bah, ada getaran dalam jiwa Anda, bahkan pengen nangis. Karena fitrah Anda muncul di situ. Dan di situ muncul langsung tawaran, makanya Anda katakan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allah, karenamu ya Allah aku berharap dengan segala kebesaranmu. Itu sesungguhnya doanya panjang, cuma disingkat itu untuk memudahkan. Ya, Allahumma imanan bika asalnya. Ya Allah, kami datang ke sini yakin denganmu ya Allah. Yakin denganmu ya Rabb. Wa tasdiqan bi kitabika. Dan kami benarkan semua janji yang telah Engkau sampaikan dalam kitabmu. Yang datang ke sini diberikan aman, diberikan tenang, diberikan solusi dari masalah, diampuni dosa, dimaafkan segala salah. Wa wafaan bi ahdika. Dan kami datang sejak sekarang di depan Ka'bahmu ya Rabb, depan Hajar Aswad untuk meminta agar Engkau menepati janjimu. Engkau katakan datang sepekat apapun dosamu, aku hapuskan. Ya Allah ampuni dosaku. Wattiba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan ikuti manasik sekarang ya Allah sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan semua janjimu. Bismillah, aku lakukan kepadamu Allahu Akbar. Dengan namamu yang paling tinggi, engkau akan tepati janji yang telah engkau berikan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, sambil diucapkan, sambil ingat apa perbuatan kita yang tidak subhanallah. Secara singkat subhanallah itu kan kalimat yang diucapkan ketika Anda mendapati sifat atau sikap yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ada orang berkata, Allah punya anak, wa qalu takhadzallahu walada subhana. Jawabannya subhana, enggak benar tuh. Quran surah 2 ayat 116. Ya, orang jahiliyah berkata, Muhammad Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Subhanalladzi asra subhan. Tuh Anda sedang kerja, muncul waktu sholat, padahal bisa sholat, tunda-tunda, subhanallah. Padahal bisa mendekat kepada Allah, kenapa harus ditunda? Kenapa bermaksiat? Kenapa menduakan Allah dengan dunia? Subhanallah. Maka ingat ketika subhanallah, ingat apa aktivitas kita, kata-kata kita yang sering melanggar ketentuan subhanallah. Alhamdulillah, syukur dari nikmat. Gunakan nikmat, optimalkan sesuai dengan ketentuan Allah. Mata syukur, lihat yang baik-baik. Telinga syukur, dengar yang baik-baik. Lisan syukur, ucapkan yang baik-baik. Ketika lisan mencela, bukan syukur namanya. Ketika tangan mencuri, bukan syukur namanya. Ketika telinga mendengar maksiat, bukan syukur namanya. Bukan syukur namanya. Apapun alasannya. Karena itu Anda sadar, tobat di situ. Alhamdulillah ya Allah. Ini akan dihisap mata berapa kali salah, telinga berapa kali keliru, lisan berapa kali salah, kaki berapa kali maksiat. Ya Allah, dititipin pakaian ya Allah, belum digunakan untuk ibadah. Ke pesta dipakai, olahraga dipakai, untuk sholat gak pernah dipakai, dihisap tuh pakaian bicara. Kendaraan berapa banyak, dihisap tuh. Kayak saya sering katakan, kalau ada nikmat baru, pakai dulu ibadah. Mobil baru, ajak ke masjid, sholat subuh. Sepeda baru, ajak ke taklim. Pulang hilang. Alhamdulillah.
Udah selesai amanahnya. Gak apa-apa ketitipan. Masa bangga dengan yang dititipi? Anda dititipi seseorang, masa pengen dimiliki? Lihat tukang parkir, gak ada gaya, cuma titipan. Titipan datang banyak, ada tukang parkir, datang Mercedes, foto. Datang Ferrari, foto. Gak ada, parkir biasa aja. Datang diterima dengan senang, pulang dilepas dengan senyuman. Coba pernah nggak ada tukang parkir, datang gembira, pulang sedih? Ferrari, nggak ada. Pergi-pergi aja, pritak, 2.000, masuk, udah. Makasih Pak, 5.000, thank you Om. Bisa bahasa Inggris, Om. Kalau 10.000, saya nggak kebayang kalau 1 juta tuh. Naik. Itulah hidup. Itu dihisap teman-teman. Oke, alhamdulillah ingat dulu tuh, ingat anak-anak itu dihisap. Punya istri akan dihisap, istri punya suami dihisap. Dan sejauh mana Anda kemudian merawat keluarga dengan baik? Saya kadang-kadang heran ya. Maaf sekali. Teman jauh diingetin. Oh ya akhi, besok akhi lagi. Besok taklim ya. Ustaz Adi nih, besok ini kita ketemuan. Anak sendiri gak diajak. Dihisap. Ukhti, jilbabnya dong yang syar'i. Ukhti, jilbabnya yang syar'i jauh. Sampai dijapri segala. Ukhti, berjilbab yang syar'i. Anak sendiri gak pakai jilbab. Dihisap. Anda gak akan pernah dihisap dengan pekerjaan orang lain. Tapi keluarga dekat Anda, ku anfusakum wa ahlikum nara. Quran surah 66 ayat ke-6. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Anda gendong cucu, gendong anak, ketawa sekarang. Nanti di akhirat dia teriak, sanggup nolong gak? Ya, wa fasilati wa akhi. Semua teman, kakak, ibu, ayah, masing-masing teriak tuh gak bisa nolong. Ya Allah, anak saya, ya Allah. Kamu di saat di dunia bilang sekarang, dunia kamu gak rawat. Aneh sih sama ahli dunia ini. Ada kebakaran, dorong-dorong, tarik. Keluar nak, tidur dia. Gak mau mak, tidur kamu. Ini apinya nyala kencang, keluar. Kebakaran keluar. Saya cuma pengen kasih tahu, neraka itu lebih dahsyat apinya dibandingkan dengan dunia. Ente kebakaran urusan dunia, cepat-cepat pengen keluar. Di akhirat, gak kebakaran, bakar sendiri. Apa sudah siap dengan semua itu? Allahu Akbar. Kalau sudah alhamdulillah, baik, Allahu Akbar. Segera taubat. Tundukkan diri kita kepada Allah. Kalau sudah begitu, maka turun ketentuan. Seperti saya berikan kepada Ibrahim, jawaban dari doa dia. Wa wahabna lahu ishaq. Ketika Ibrahim alaihissalam, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar dalam hidupnya. Dia dibakar, diganggu, diusir. Tetap dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Gak peduli Allah yang akbar. Mau saya dicela, gak peduli saya. Dunia itu kecil, Allah yang akbar. Kedudukan kecil, Allah yang akbar. Ilmu kecil, Allah yang akbar. Kalau sudah semua akbar, dunia kecil. Gak ada nilainya. Mau mobil, ambil aja. Saya udah punya Allah. Bersaing, silahkan ambil aja. Popularitas, ambil. Mau apa silahkan ambil. Mau sendal, ambil. Mau kamera, ambil. Silahkan. Mau peci, ambil. Mau baju, ambil silahkan. Sudah punya Allah. Allahu Akbar. Kalau sudah begitu, tenang hati kita. Enggak disibukkan dengan dunia. Orang yang masih belum akbar kepada Allah, makanya dilatih tiap hari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini latihan salat Allahu Akbar, tapi masih aja handphone wa akbar, WhatsApp wa akbar, pekerjaan wa akbar. Apa yang mau Anda cari? Tenar, popularitas, kedudukan, segalanya. Anda mau cari apa sih? Wafat Anda itu. Begitu mati selesai. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar. Yang lain kecil. Apa? Persaingan, rebutin, meninggal. Yang diperebutkan gak didapatkan satupun. Itu apa? Kalau sudah benar manhaj hidup kita, kata Allah, apapun yang kamu inginkan urusan dunia, walaupun mustahil menurut manusia, saya berikan. Makanya wawahabna lahu Ishaq, bukan Ismail, Ishaq. Ismail anaknya Sayyidah Hajar, Ishaq anaknya Sayyidah Sarah. Sarah divonis secara medis, monofos dan mandul, mustahil punya keturunan. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, hanya bagi Allah, kata Allah yang mustahil pun saya berikan. Menurut manusia mustahil, kata saya, kata Allah, tidak ada yang mustahil. Sarah mengandung, melahirkan. Doanya dikabulkan. Maka itulah ketika Anda sampai maqam Ibrahim, batasnya maqam Ibrahim. Supaya belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Bukan cuma sekedar dibaca. Makanya membacanya dengan bahasa hati kita. Sambil istighfar, sambil koreksi diri. Setelah itu bebas minta, mau minta apa, nggak perlu pakai bahasa Arab. Kebutuhan Anda apa, mintakan panjang. Dari maqam Ibrahim sampai rukunnya Mani, panjang. Apalagi kalau nggak kebagian di pelataran, bagian atas, panjang banget. Jadi kalau filosofinya ingat sama doa, pengen kita lebih panjang lagi. Kalau cuma jadi beban, kalau cuma kemudian rutinitas, kalau formalitas saja beban.
Ya, panjang nih. Udah nyampe belum makam Ibrahimnya? Belum, 10 meter lagi. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Wah, ujian apa lagi? Katanya doa pengen dikabulkan, kenapa nggak minta? Ayo minta bebas, silahkan minta dengan bahasa kita. Ini nggak usah perlu pakai bahasa Arab. Kecuali kalau memang sudah capek berdoa, nggak ada lagi. Maka manfaatkan buku dari Depak, dari Kemenak, dari ustadz-ustadz. Kadang dikalungkan, baca silahkan baca itu boleh. Tapi kalau Anda punya doa sendiri, nggak harus bergantung pada doa itu. Mintakan doa Anda. Kadang-kadang keinginan Anda tidak tercantum di situ. Nah, keinginan Anda kan nggak semua dituliskan di buku. Dan nggak tercantum dalam bahasa Arabnya, minta. Besok mau ujian, kan ujian nggak ada di buku. Pengen masuk ITB, IPB, UI, ya UIN, nggak ada di buku. Minta dengan bahasa hati kita, ya Allah. Jika memang di ITB saya akan menjadi orang soleh, jika ilmunya akan bermanfaat untuk dunia akhirat saya, ya Allah berikan saya kelulusan ya Allah, dengan nilai yang paling baik. Jaga saya supaya istiqomah dalam pelajaran saya, berikan IPK yang paling bagus, berikan kekuatan untuk beramal, lulus. Ya Allah besok pekerjaan saya ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan pada pekerjaan saya. Hari pertama saya bekerja ya Allah. Dan jadikan sebagai nilai ibadah seperti saya tahu pada saat ini. Kerja, diberkahi. Ya Allah, sampai sekarang aku masih bermohon. Sentuh ia tepat di hatinya ya Allah. Supaya ia jadi milik untuk selamanya ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah. Besok aku akan lamaran sepulang dari haji. Berikan ketetapan hati kepadanya ya Allah. Agar tidak menyimpang dari apa yang telah aku akan sampaikan kepadanya. Masya Allah. Begitu selesai haji, telepon. Kamu sudah berdoa belum? Sudah. Sekarang kamu di mana? Di hatimu. Oh, Allah. Dul. Dul. Minta. Ini minta sesuatu yang nggak dipahami ya bagaimana? Minta. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Padang boleh. Ya, silahkan. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Sunda boleh. Duh Gusti. Dinyuhunkan. Silahkan, boleh minta. Saya itu pengalaman banyak lah jadi petugas haji itu. Orang datang pemuda ya sampai depan Ka'bah, multazam tempat mustajab tuh. Ya, pintu Ka'bah Hajar Aswad, tengah-tengah. Pemintanya kelihatan khusyuk banget. Bahasanya bahasa dia, nggak pakai bahasa Arab. Ya Allah, saya sampai datang ke depan Ka'bah ini, hamba mohon ya Allah, hamba belum ada jodoh. Nugerahkan kepada hamba ya Allah pasangan untuk dunia akhirat hamba. Sampingnya pas ada perempuan tinggi, hidung mancung putih. Langsung kasih contoh, kayak gini ya Allah. Kayak gini. Contohin sama dia. Walaupun caranya tidak harus seperti itu, tapi dia benar. Hajatnya benar, spesifik langsung. Dan dikabulkan, betul setelah selesai haji, nikah dia. Walaupun bukan dengan yang tadi tentunya. Yang tadi beda. Oh, banyak pokoknya. Tuh lihat orang India, orang Pakistan, Bangladesh, bahasa dia aja. Ya Allah, pokoknya keluar semua tuh bahasa-bahasa masing-masing boleh. Wah, yang paling menarik tuh ada yang datang sampai ke depan, sampai gelantungan di situ tuh. Ya Allah, mohon hamba ya Allah berikan anugerah rezeki yang melimpah ya Allah. Hamba banyak utang ya Allah. Kesini pun hamba utang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Tempel sama dia. Ada yang begitu. Ada. Walaupun caranya tak harus ditiru, tapi dia benar dengan permohonan dia. Walaupun tak harus sama. Jangan sampai ditiru sama. Ya Allah masukkan saya ke surga. Saya sudah berusaha taklim. Kalau nggak percaya ini catatannya. Minta. Balik. Nah nanti semua permintaan Anda itu Allah akan kabulkan sesuai dengan kebutuhan dunia akhirat Anda. Kadang dunia bagus diminta, akhirat tidak. Ya Allah hamba pengen mobil. Kalau kamu punya mobil nanti sombong. Cukup motor saja. Allah kabulkan berikan motor. Ya Allah saya pengen sepeda terlalu kecil, kamu harusnya mobil aja, kasih mobil untuk memudahkan bagi kamu. Ada yang begitu. Bahkan ada yang minta mobil kasih pesawat. Tiket, dia gratis. Berangkat dan sebagainya. Jadi, jelas ya? Maka disebutkanlah di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Karena ada orang minta dunia hasanah, akhiratnya tidak. Minta akhirat hasanah, dunianya tidak. Maka Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jelas? Nah, kalau belajarnya begitu, kita mintanya enak. Baru kemudian saina itu ada tahapannya lagi. Supaya nanti cepat, pelajari nanti ya, apa yang telah kami sampaikan. Saya mau cepat dulu kepada kaidahnya. Nanti yang lain-lain teknis, sudah selesai, ada rekamannya tinggal dibuka kembali. Baik, perhatikan. Fala rafatha wala fusuqa, jangan menyimpang. Menyimpang ingat.
Ka'bah sudah kelihatan, jangan sampai nanti ke makamnya Nabi atau ke tempat lahirnya Nabi, di situ juga salah. Ada yang rumah Nabi sholat menghadap ke situ, Ka'bah di belakang sholat ke situ, salah. Ya makanya di tempat Nabi dilahirkan itu, nanti kalau satu saat ke sana berangkat, saya coba tunjukkan. Sekarang di perpustakaan di situ, klasik disamarkan. Itu tempat Nabi lahir, cuma disamarkan jadi perpustakaan. Ada buku-buku sebagiannya, ditutup sebagiannya. Kenapa? Karena banyak orang salah kemudian sampai beribadah ngadap ke situ. Sampai sebelah kanannya ada tulisan, ada gambarnya dituliskan. Ada gambar orang ruku, orang sujud, orang ngelap-ngelap. Tulis di situ. Ya, jangan beribadah menghadap ke sini. Ini tidak dibenarkan. Tulisannya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah salah ke situ. Makanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak ada nggak akan dituliskan. Buktinya bahasa Jepang nggak ada di situ. Ya, karena orang Jepang nggak sempat begitu. Ya, maka ayo hindarkan. Ya, kemudian persiapan teknis. Wala jidala fil haj, jangan banyak berdebat. Siapkan dengan baik. Kalau perlu belajar bahasa Arab yang standar. Ya, Assalamualaikum, kaifa haluk, ainal hammam, di mana toilet. Ya. Terus saya ingin kembali ke maktab. Apalin. Ya, kalau nggak bisa belajar yang dasar, Al-Fatihah misalnya pelajari. Supaya kalau tersesat, Anda bisa bertanya juga. Galang tangan kiri. Temuin askar, nggak ketemu maktab, datangin. Assalamualaikum, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukin gelangnya. Ntar dia jawab. Dia bahasa Indonesia nggak bisa. Bahasa Arab Anda yang nggak paham. Tapi dia hafal Al-Fatihah. Dia akan tunjukin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus sana. Ikuti jalan ini. Jangan belok-belok. Kalau ke sini maghdub 'alaihim. Ente bakal dicela banyak orang. Waladdallin ke sini lebih sesat lagi. Lurus. Dapat. Nah, ini penting saya kasih masukan. Kadang karena banyak orang, banyak ngapalin manasik, tidak terbiasa dengan tempat-tempatnya. Harusnya tuh dalam manasik, pembekalan dikasih tahu, maktab Anda di sini, petanya begini, jalur ke haram begini, pintunya begini, balik lagi ke sini. Harus dikasih itu. Tempat-tempat sebelum berangkat tuh. Maktab-maktab haji sebelum berangkat, kasih tahu, kasih petanya. Jangan cuma dikasih tahu kloter. Kloter sekian, turun sekian. Jangan banyak difikirkan. Akan koper sampai ke tempat tujuan, sampai depan pintu. Iya, koper sampai depan pintu, tapi orangnya nyasar. Kayak repot. Kasih peta sekalian. Kloter berapa petanya ada, di kamar mana ada, temannya siapa, ada semua. Ada kloternya, dakernya, dan seterusnya. Muncul semua, jadi semuanya jelas. Enak. Nah, itu gambarannya. Jadi sebelum berangkat, bekali semuanya. Kemudian saya tutup dengan kalimat, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hei, apa yang kamu kerjakan saat haji itu yang baik-baik Allah tahu. Nah, ini dalam nih, ini tajam. Tafsirnya dalam sekali. Jadi maksudnya begini. Kalau Anda terbiasa berbuat baik, di antara mana tafsirnya? Kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka Anda akan dimuliakan dengan kebaikan Anda oleh Allah saat berada di kota suci itu. Karena itu dia disebut dengan Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain, dua tempat yang kalau berbuat yang haram, seketika akan diluruskan oleh Allah. Dan dilarang berbuat yang haram di dua tempat itu, karena seketika Allah akan memberikan hukuman atau langsung meluruskannya. Cuma Mekah dengan Madinah. Makanya kalau ada orang berbuat salah, diluruskan di situ. Nggak nunggu lama. Supaya bersih. Kalau ada orang berbuat salah sebelum datang, maka cepat koreksi diri. Kalau nggak, ditampakkan di situ. Kalau udah ditampakkan, dia koreksi diri. Ini banyak kejadian, saya waktu ngawal-ngawal itu di petugas tuh ada yang mencela. Ada dari negara tertentu dicela, bau katanya bau. Itu orang gitu, dari sejak di Arafah, bau sendiri. Kemana-mana bau aja, padahal kita biasa saja. Itu udah paham lah, petugas-petugas dakar itu kloter udah paham. Begitu ada yang datang seperti itu, langsung pembimbingnya. Anda punya dosa apa dengan lisan? Ingat, pernah cela orang enggak? Istighfar, nangis. Udah, istighfar selesai. Gitu. Jaga diri. Nah, tapi kalau Anda berbuat banyak kebaikan, syarafain, seketika dimuliakan. Suka ngasih orang, tiba-tiba ada aja orang ngasih Anda di sana. Banyak orang, tapi yang dikasih kurma cuma Anda gitu. Dan ketemunya orang itu lagi. Banyak orang, tapi yang dikasih sajadah cuma Anda. Cuma ibu, bu. Cuma Anda, ukhti. Kasihkan gitu. Yang lain enggak, cuma ke Anda aja nempelnya. Kalau ada yang begitu, coba ingat-ingat. Pernah punya kemuliaan apa sebelum berangkat? Setelah itu syukuri. Itu bonus pembuktian dari Allah, sebenarnya semua kebaikan akan dibalas gitu. Dunia dikasih panjarnya, akhirat disempurnakan pahalanya dengan balasan yang terindah berupa surga. Nah, sebelum berangkat, bekal yang terakhir,
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Silahkan berbekal. Kalau mau berangkat cari bekal, bekal yang terbaik itu takwa. Kenapa Allah sebut bekal yang terbaik? Karena ada bekal lain yang baik. Tapi di antara yang baik itu takwa yang terbaik. Makanan bawa secukupnya. Tidak harus semua dibawa. Ingat, insya Allah fasilitas sudah ada di sana. Catering insya Allah baik. Ya, pemerintah menyediakan dengan baik. Karena bayarannya juga bagus. Di sana ada disiapkan cateringnya, tempatnya, segalanya. Bahkan kalau nggak sesuai ada selisih. Jangan malu minta kan. Ya, hotel itu kalau dikonversi berapa? Misalnya real, 2.000 real. Hotel Anda cuma 1.500 real. Berarti ada kembalian 500. Ya milik Anda. Tanyakan, minta. Hak Anda di situ. Tanyakan. Kalau nggak diminta membuka pintu maksiat nanti malah orang ambil nggak tepat. Tanyakan, itu dikembalikan. Tapi kalau pas levelnya sempurna pelayanan, cateringnya bagus, makan enak. Alhamdulillah doakan semua. Doakan fasilitatornya, doakan orang yang petugasnya, doakan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran segalanya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Doakan Amirul Hajjnya, doakan bangsa kita, doakan negara kita, doakan masyarakat, semua. Doakan tenang, tentram, kembali beraktivitas dengan baik, semua enak. Beraktivitas nyaman, diberkahi oleh Allah, nyaman. Kita pelan-pelan, kita berubah dengan baik. Minta. Nah, tapi nggak harus semua dibawa. Ya maaf, nyampe sana nggak usah bawa rice cooker, sudah ada di sana makanan. Beras, kalau yang kira-kira ada di sana nggak usah bawa bekal dari sini. Kalau ada misalnya kartu bisa ngambil ATM di sana, ambil. Kalau ada uang ambil secukupnya, jangan semua dibawa. Datang sana secukupnya bawa silahkan. Apa yang dibutuhkan di sana? Kain ihram, cek. Kalau saya sarankan bawa dua, karena nanti biasanya tamattu, umrah dulu baru haji. Saat kotor saat umrahnya nggak sempat laundry, nggak sempat nyuci, pakai yang satu lagi buat hajinya. Siapkan. Kalau perlu, saya sarankan cari kain ihram itu 2 bentuk. Ada yang tipis, yang tebal. Tipis dengan tebal. Beli 2 ini, tebal 1 pasang, tipis 1 pasang untuk laki-laki. Nanti untuk yang tebal pasang bagian bawah, silangkan. Bawah tebalkan. Bagian atas yang tipis. Kalau musim dingin kasih tebal di atas. Panas kasih yang tipis di atas. Itu tipsnya. Jadi kalau ada kain ihram mungkin saya bisa praktekkan. Bikin kayak sarung. Makanya di hadis-hadis kain ihram disebut izar. Izar itu sarung bahasa Indonesianya. Kalau pengen kuat, lipat seperti sarung. Pakai, lipatkan, ikat kayak sarung begini. Itu nggak pakai sabuk pun, insya Allah kuat. Kan hampir jarang orang sholat pakai sarung, pakai sabuk lagi. Jarang. Ya kan? Langsung aja kan? Langsung kuat kan? Jalan. Ya mau sambil lompat, mau sambil jalan cepat, lari. Ya, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal azizul akram. Di antara 2 lampu hijau, saat sa'i, kuat. Jangan khawatir merosot nanti bagaimana? Oh, tidak. Kuat dia. Ya, kalau mau pakai lagi silakan tambahkan lagi. Itu rumus. Kalimatnya hadis sederhana tapi dalam maknanya. Jelas ya? Pakaikan, sempurnakan, terakhir takwa. 115 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan puncak takwa itu sifatnya ibadah. Salat, takwa. Puasa, takwa. Baca Quran, takwa. Orang takwa disebut taqi, jamaknya disebut muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat, maka sebelum berangkat berbanyak salat. Mohon izin ya. Bukan cuma fardu. Kalau cuma fardu jangankan yang ngaji, yang enggak haji pun salat fardu juga. Tambah sunnah, malam bangun tahajud. Yuk bentar lagi yang mau berangkat tahajud. Perbanyak. Salat duha. Supaya chemistry dengan Allahnya nyambungnya kuat. Karena terbiasa sholat, nyampe sana senangnya masjid. Sholat aja enak, gitu. Sholatnya enak. Kalau nggak pernah latihan, nyampe sana kaku nanti. Orang sholat nih ke pasar kurma. Orang sholat beli zaitun. Orang sholat beli buah tin. Alhamdulillah ya, saat orang kepanasan, kita dimuliakan oleh Allah. Sholatnya begitu teduh, padahal di mall. Kesisap. Jauh-jauh ke sana, pahala dapat atu, sama dengan di sini. 1 doang, padahal lebih mulia kita di sini. Dapat 27, sifatnya di masjid, dapat 25, nyampe sana, sholat di mall, kepisah saf, padahal bisa ke depan nyambung untuk menyempurnakan saf, sayang. Baca Quran, supaya rajin itikaf nyampe sana. Latihan, yang terakhir, mana takwa itu koreksi diri. Introspeksi. Makanya orang takwa sering disebut dengan istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin, cepat istighfar, mir rabbikum, istighfar kepada Rabb, kepada Allah. Wa jannatin, dan berharap bisa masuk surga. Arduha samawati wal ar. Ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Maka orang takwa amalannya rajin istighfar. Dalil yang lebih kuat lagi, Quran surah 51 ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang takwa akan tinggal di taman surga.
Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil kenikmatan langsung dari Rabbnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di dunia mereka orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Malamnya rajin tahajud, wa bil asharihum yastaghfirun. Subuh menjelang subuh rajin istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Maka nanti istighfar. Ingat kesalahan. Kalau bisa sebelum Arafat, sebelum wukuf, itu catat dulu kekurangannya apa. Ya enggak, bukan aib kok tanya sama teman, sama istri. Istri tanya sama suami, ya papa besok mama insya Allah akan berangkat. Dan insya Allah pak, mama ingin mengoreksi diri. Kira-kira kekurangan mama apa saja? Oh banyak mah, tulis. Nih kasih papa, tulis. Gak apa-apa, tulis aja. Tulis, gak usah malu. Papa, maafkan mama ya, besok berangkat. Kalau sekiranya Allah menetapkan mama pulang duluan, tolong jaga anak-anak dengan baik. Insya Allah mah. Insya Allah. Papa juga akan berangkat. Kalau papa pulang duluan, mohon titip anak-anak dengan baik. Semoga kita dipertemukan oleh Allah di surga dalam kebaikan. Berangkat, jadi enak. Masing-masing koreksi diri. Nangis sama-sama, doa sama-sama. Dan yang paling enak itu udah punya catatan gitu. Jadi begitu sampai ke Arafat, Arafat akan mengenal. Kenal Allah, kenal diri kita. Begitu kenal kekurangan kita, kita istighfar kepada Allah. Siapa nih yang dihidayat nih? Kalau lihat ke cermin, cuma lihat fisiknya. Cermin kita itu, yang sesungguhnya akan akhlak kepribadian kita, orang sekitaran kita. Ada yang benar menampakkan kekurangan kita, ambil. Ada yang sengaja mencari kekurangan kita, ya nggak apa-apa kita doakan. Ya pasti cuma dua itu aja. Kalau enggak orang itu menampakkan aib kita, atau orang itu mencari aib kita. Kalau tampak benar aib kita, jangan malu, minta maaf ya minta maaf. Istighfar ya istighfar. Tapi kalau mencari-cari aib kita, ya doakan saja sudah. Supaya Allah tutup hijab antara kita dengan dia. Kita dibuat tenang, dia akan gelisah. Pencari aib itu selalu gelisah. Gelisah hatinya. Gak bisa tidur, cari peluang lagi, cari cara lagi. Semua apa yang menjadi aib dicari sama dia. Kalau kita akan ditutup oleh Allah, nah gak capek. Ya Allah sempurnakan, muliakan, berikan peluang untuk tobat. Dia gak mau tobat, urusan dia, kita tenang. Tapi kalau tampak aib kita, istighfar ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Catat. Saya berlaku ini. Minta maaf, berangkat sana istighfar. Pertama ibu, ayah. Kalau sudah pulang, ingat kesalahan kita waktu beliau hidup. Salah apa saja? Pernah berbohong, pernah mencela, pernah menyakiti. Bayangkan, istighfar minta ampunan sama Allah. Apalagi saat sa'i itu bayangkan ibu perjuangannya. Ibu kita dengan segalanya, air matanya, darah, keringatnya, perjuangannya, segalanya. Minta, ayah kita, minta dengan baik. Kalau sudah seperti itu berkualitas kita. Dan dicatat apa yang menyebabkan kita berbuat salah itu. Cuma 3, 1 nafsu kita. Bukan karena orang. Hal pertama yang membuat orang berbuat maksiat itu sebetulnya bukan karena faktor eksternal, internal. Karena tak mampu mengendalikan amarah dia, nafsu dia. Anda duduk, teman lewat, gak nyapa Anda marah. Sebetulnya bukan karena dia gak nyapa, karena Anda gak bisa mengendalikan diri Anda. Gampang kalau gak nyapa, disapa. Ya, sehingga saling sapa. Lewat dia gak nyapa, sapa. Assalamualaikum akhi, kayaknya kenal nih. Oh main lewat aja. Oh iya bro, maaf nih gak kelihatan. Oh segede gini gak kelihatan. Misalnya. Oh iya, mohon maaf, salaman selesai. Udah. Aduh, mohon maaf kemarin saya nggak nyapa, sakit gigi. Beres. Selesai gitu. Tenang. Ah, sesuatu yang muncul dari diri kita itu namanya akobah. Akobah. Kadang orang baik dirinya bisa mengendalikan diri, cuman lingkungan nggak bagus, lingkungan terdekat keluarga. Suami baik, istri kurang. Papa tuh kan Pak, bupati. Masa camat udah punya Ferrari? Papa masih Avanza. Bisa. Yang merek dulu lagi. Terus panas, hammalatul hatab. Ya, bawa provokasi, muncul panas. Besoknya, entar besok deh dia Ferrari, gua Lamborghini. Oh. Kok Lamborghini? Yang gini kan udah ada, gitu yang spesial. Lamborghini. Cari, tangkap KPK, selesai. Tobat. Nah itu yang sekitaran kita, itu wusta namanya, sekitaran. Banyak suami-suami karirnya jatuh karena istri terlalu cepat kemudian menuntut sesuatu, banyak. Ada orang hebat tuh, from $1 to $1 billion company. Dari $1 jadi jutaan dolar, kembang perusahaan. Tapi hancur karena perilaku pasangan. Atau sebaliknya, suaminya itu bekerja, istri salihah. Berkerudung, bagus, berjilbab. Cuman karena perilaku suami lepas jilbab.
lepas dulu aja jilbabnya, kita ada family gathering nih, nggak enak nih kawan papa di kamar di kantor, semuanya perempuannya nggak berjilbab, cuman sebentar aja. Nah, lepas itu, salah juga. Istighfar, koreksi. Yang terakhir, maaf, suami bagus, istri bagus, keluarga bagus, diri bagus, cuman begitu masuk kerja, ketemu orang nggak bagus. Kasih proyek yang fiktif, diajarin, tanda tangannya nggak betul, olahraga, biasanya main pingpong, diajak golf, gitu kan? Golfnya sih nggak salah, cuman yang menyertai golf itu yang tidak tepat. Ada beberapa bagian yang nggak tepat. Lihat, datang ini banyak, muncul mulai maksiat segala rupa. Yang jauh itu ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka coba dilihat lagi sampai di sana sadari, oh ini yang membuat saya salah, sering terpeleset. Muzdalifah, hal yang menyebabkan dia terpeleset. Secara filologi, kalau secara tempat beda. Ya, maka di situ kita lontari diri kita. Aqabah. Bismillahirrahmanirrahim, lontar nih saya nih, yang pemarah. Nih saya nih, yang besar kepala. Nih saya nih, yang lontar satu-satu. Makanya ketika melontar itu, ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim untuk menghilangkan sifat itu. Makanya di sana melontar, sini nyembelih, bacaannya sama. Di sini kan Bismillahirrahmanirrahim juga. Sembelih untuk menghilangkan sifat hewaninya. Bismillahirrahmanirrahim, niatkan hilangkan sombong saya ya Allah. Hilangkan sum'ah saya ya Allah, hilangkan riya saya ya Allah. Hilang. 1, 2, 3, 4, hilang. Setelah itu wusta. Makanya habis selesai lontar, jangan langsung pergi, doa dulu. Hadap ke kiblat. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau awwalul muslimin. Ya Allah, saya mengakui Engkau pencipta alam semesta, saya pasrah ya Allah setelah saya ibadah ini. Kalau saya hidup, berikan peluang untuk berbuat baik. Kalau saya wafatkan dalam keadaan yang baik. Mulai saat ini saya berjanji, wa ana minal muslimin, saya akan jadi muslim yang lebih baik lagi setelah ini. Makanya setelah melontar, hilang kotornya, muncul baiknya. Sesuatu yang kotornya hilang, baiknya muncul, marah hilang, muncul sabar. Tawaduknya muncul, sombongnya hilang. Itu kebaikan yang muncul setelah kotornya hilang disebut birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrur namanya. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji yang bisa merubah perilaku pelakunya dari yang tidak baik menjadi baik. Makanya haji mabrur bukan haji yang diterima. Kalau diterima haji makbul namanya. Mabrur itu yang bisa merubah pelakunya jadi lebih baik. Karena itu dilekatkan kalimat hajinya al-hajjul mabrur. Pelakunya disebut haj. Kalau dipanggil dalam bahasa Indonesia haji. Makanya saat pulang dari haji diingatkan dengan kalimat itu. Bukan gelar. Tapi pengingat. Karena nggak ada ibadah pakai gelar. Kalau ibadah pakai gelar, di Islam banyak banget gelarnya. Ustadz Adi SHI. Apa itu SHI? Sholat haji infak. Setiap ibadah dapat gelar. Nggak ada. Jadi kalau haji pun Anda pulang, disebut haji untuk mengingatkan Anda sudah haji. Jangan lagi berbuat maksiat. Anda baru pulang, koper terlambat. Marah Anda, mana koper saya ini? Orang Arab bilang, ya haj. Pak Haji Abdul. Anda sudah haji, jangan lagi berbuat maksiat. Sayang menukar surga dengan maksiat yang kemudian tidak seberapa. Diingatkan. Tidak ada gelar. Ini tidak harus kemudian merubah tampilan. Tidak harus baper pulang-pulang kalau nggak disebut haji nggak nengok. Mas Abdul. Mas Haji Abdul. Assalamualaikum. Nah itu nggak usah lah. Biasa saja. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni dosa kita.